Salam Pramuka. Aryo Bitar, bukunya semangat 2. Perkenalkan, nama saya Divina Kanarazan dari Kuartir Cabang Kabupaten Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan project saya dengan judul pemanfaatan singkong sebagai camilan kekinian guna meningkatkan kesejahteraan petani di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, bab pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana kita ketahui saat ini banyak sekali bermunculan bisnis kuliner. Nah, saya memilih bisnis kuliner karena memang bisnis kuliner memiliki profit yang menjanjikan. Kemudian saya memilih singkong sebagai bahan dasar karena Kabupaten Blitar terkenal akan lahan singkong yang sangat luas. Nah, bagaimana kita mengolah singkong menjadi sebuah camilan yang sangat disukai berbagai kalangan, mulai dari kalangan muda hingga kalangan tua. Namun, untuk produk awal saya ini saya khususkan terlebih kepada golongan muda atau generasi milenial. Kemudian yang berikutnya yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama, memperoleh keuntungan dari produk ini. Yang kedua, lebih mengenalkan singkong kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani singkong. Yang keempat, menggalakkan makan makanan sehat dan bergizi melalui camilan yang mereka sukai. Berikutnya, analisis pasar. Usaha yang sudah saya dirikan ini saya titik beratkan kepada generasi milenial zaman sekarang, di mana mereka yang suka nongkrong dengan camilan-camilan kekinian, namun di masa pandemi saat ini mereka harus terhalang. Kemudian yang berikutnya, target pasar. Untuk target awal ini kita mendirikan bisnis dengan sifat order, artinya ketika pesanan datang baru kita antar ke masing-masing. Karena apa? Jika kita langsung mendirikan sebuah kedai atau mereka datang ke rumah produksi secara diam-diam, itu akan menimbulkan kerumunan dan tentunya akan berbahaya di masa pandemi seperti ini. Kemudian berikutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Percaya produk akan diterima masyarakat, bahan baku mengandung gizi yang tinggi, inovasi produk sangat menarik. Kemudian weakness, bahan baku tidak tahan lama sehingga tidak dapat melakukan stok. Yang kedua, produk yang mudah ditiru para pesaing. Ketiga, harga bahan baku yang naik turun. Keempat, pandangan masyarakat terhadap bahan baku yang kurang nikmat. Kemudian berikutnya, opportunity. Yang pertama, merupakan produk yang sangat diminati. Kedua, mampu bersaing dengan berbagai jenis makanan modern. Ketiga, menggunakan bahan baku yang tergolong varian baru. Yang keempat, trade. Yang pertama, persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, bahan baku utama yang sewaktu-waktu habis. Dan yang terakhir, adanya produk serupa dengan inovasi bahan baku lain dengan kualitas dan rasa yang lebih baik dan tentunya harga yang lebih ekonomis. Kemudian berikutnya, rencana SBA dan SDM. Untuk sumber daya alam sendiri, kita menggunakan singkong sebagai bahan baku utama. Namun, singkong ini nanti kulitnya rencananya akan saya olah menjadi sebuah pupuk organik yang nantinya akan menambah modal bisnis saya. Kemudian berikutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini saya menempatkan tiga orang rekan saya. Satu orang sebagai membantu saya di bagian produksi dan 2 orang lainnya membantu saya di bagian promosi dan pemasaran. Untuk job description-nya, yang pertama, 1 orang produksi tugas memasak menu camilan, mencatat bahan yang dibutuhkan, mencatat persediaan bahan baku dan mencuci alat dan peralatan produksi. Kemudian 2 orang di bagian promosi dan pemasaran. Tugasnya yang pertama, mempromosikan produk pada media sosial dan media lainnya. Yang kedua, melayani pemesanan konsumen. Dan yang terakhir, mengantarkan pesanan ke rumah-rumah konsumen. Kemudian, analisis dampak lingkungan. Dampak bisnis pada masyarakat sekitar tentunya ini akan menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian, bisa sedikit membantu masyarakat yang kurang mampu melalui sebagian alokasi dana yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Kemudian mendorong masyarakat untuk berinovasi sehingga lahirlah sebuah wirausaha yang baru. Kemudian menyajikan makanan tradisional bercita rasa modern kepada konsumen atau masyarakat. Kemudian dampak bisnis terhadap lingkungan, yang pertama, bahan baku yang berupa sumber daya alam lama-kelamaan akan habis jika tidak diimbangi dengan penanaman. Kemudian limbah hasil pengolahan yang dapat merusak lingkungan. Dan yang terakhir, limbah organik berupa kulit singkong yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Kemudian analisis resiko usaha. Yang pertama, biaya produksi yang selalu naik turun ini akan tentu menjadi kendala tersendiri dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, terjadi persaingan harga. Dan yang ketiga, munculnya produk serupa dalam pasaran. Keempat, bahan baku yang sewaktu-waktu bisa habis karena SBA yang terus dipakai. Dan yang terakhir, pelanggan yang sudah mulai bosan dengan produk yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, solusi yang saya tawarkan bagaimana? Yang pertama, mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Ini sangat penting bagi seorang wirausaha. Kemudian yang kedua, melakukan riset terhadap harga produk pesaing dalam pasar. Ketiga, melakukan inovasi baru terhadap produk yang sudah mulai ditiru. Yang keempat, memperluas jaringan pemasok bahan baku agar SDA tidak hanya terkurang dalam satu lokasi saja. Dan yang terakhir, mempromosikan cita rasa baru dalam produk saya. Berikutnya, laporan kemajuan. Yang pertama, tahapan kegiatan saya rencanakan adalah perluasan wilayah pemasaran. Kemajuan kegiatan sudah, hasil yang dicapai wilayah pemasaran mulai
yang menyebar ke penjuru Blitar sesuai yang diharapkan. Kendala yang dihadapi dikarenakan saat ini ada uji coba tatap muka sehingga saya masih belum bisa memaksimalkan menuju ke daerah-daerah yang cukup jauh dari tempat tinggal saya. Namun solusi yang saya tawarkan, saya mencoba melakukan memaksimalkan penjualan di akhir pekan. Kemudian yang kedua, pengembangan promosi kegiatan kemajuan sedang. Hasil yang dicapai promosi dari mulut ke mulut sudah mulai berkembang hingga ke media sosial. Kemudian kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet di berbagai penjuru daerah. Solusi yang saya tawarkan, mencoba melakukan promosi dari mulut ke mulut secara langsung dengan bantuan rekan-rekan saya. Kemudian yang ketiga, target pesanan 5 bungkus bola-bola singkong dalam hitungan 1 minggu. Tingkat kemajuan sedang, pendapatan 27.500 per hari dengan laba 9.000. Kendala tidak ada, solusi yang tawarkan juga tidak ada. Kemudian yang terakhir, pesanan 7 bungkus bola-bola singkong ini di minggu berikutnya. Tingkat kemajuan sedang, pendapatan 38.500 per hari dengan laba 12.000. Hasil yang kendala yang dihadapi tidak ada, solusi yang ditawarkan juga tidak ada. Kemudian yang terakhir, tabel sisa kegiatan, penjualan sisa stok hari pertama 22 September 2020, produksi gelombang kedua 30 September 2020, dan penjualan produk 2 Oktober 2020. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.